Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oh, ini saya dapat WA ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah seorang ummahat, istri daripada Bapak Ja'far yang berdomisili di Tiban, Rabayu, hari ini meninggal dunia. Saudari kita, ini akhwat Tiban nampaknya, duka cita meninggal dunia, dan doakan beliau semoga amalnya diterima dan juga dosa-dosanya dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Akhrajahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, hendaklah dia berhubungan menyambung silaturahim. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Wa an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, ya'ni qati'ar rahimin. Muttafaqun alaih. Dari Zubair bin Mut'im radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus, yaitu memutus hubungan silaturahim. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bab ini menjelaskan tentang agungnya berbuat baik dan menghubungkan silaturahim. Lah di antara fadilah ataupun keutamaan dari hadis ini, jadi orang-orang yang senantiasa menghubungkan silaturahim dengan kerabat atau keluarganya, maka dia akan mendapatkan dua keutamaan yang sangat-sangat besar. Apa itu? Pertama, diluaskan rizkinya. Kemudian yang kedua, dipanjangkan usianya. Makna diluaskan rizkinya tentu artinya rizkinya itu dipenuhi dengan berkah. Begitu juga makna dipanjangkan usianya, maksudnya adalah usianya dipenuhi dengan berkah dan dihabiskan waktu-waktunya untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyaknya rizki, kemudian panjangnya usia, kalau tidak berkah juga untuk apa? Pertama, rizki.
rizki itu kan macam-macam. Tetapi kalau sudah diitlakkan kalimat rizki di masyarakat itu biasanya bicara soal kekayaan. Dan kekayaan itu kalau tidak berkah, pertanggungjawabannya juga berat. Karena soalannya kan dua. Dari mana kau dapatkan, kemana pula kau belanjakan? Begitu juga panjangnya usia. Kalau tidak berkah itu juga, usia ini kan akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba. Akan ditanya anak Adam itu sebelum kakinya melangkah ke titian dengan 4 soalan. Salah satunya apa? An umrihi fi ma'afna. Tentang umurnya, kemana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, kemana dia lampiaskan. Jadi kalau seandainya kemudian umur ini hanya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kematian lebih baik bagi dia. Karena supaya hisabnya itu tidak terlampau lama. Jadi dibentangkan rizki dan dipanjangkan usia di sini maksudnya dipenuhi dengan keberkahan. Lah dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, dorongan agar kita senantiasa bersilaturahim. Yang kedua, bahwa silaturahim itu menyebabkan luasnya rizki dan panjangnya usia. Kemudian yang ketiga ada kaidah al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Maknanya kalau seandainya kita menghubungkan hubungan kita dengan manusia, maka Allah akan menghubungkan dengan kita, baik dalam umurnya ataupun dalam rizkinya. Jadi karena kita sudah berhubungan dalam bentuk silaturahim dengan manusia, maka balasannya Allah akan menghubungkan dirinya dengan kita dengan cara apa? Dipanjangkan usianya dan diluaskan rizkinya. Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Kemudian juga di sini ada itsbatul asbab, mencari sebab. Di mana seseorang itu ketika ingin diluaskan rizkinya tidak bisa hanya berdoa meminta rizki banyak. Ataupun ketika kita berdoa kepada Allah minta dipanjangkan usianya, bukan hanya duduk di tempat sholat kemudian mengangkat kedua tangan dan meminta, ya Allah panjangkan usia saya. Tapi doa itu tidak akan manfaat kecuali ada sebab. Cari sebabnya. Lah salah satu sebab daripada kedua perkara tersebut adalah dengan cara silaturahim. Jadi doa saja tidak cukup, harus ada sebab. Lah salah satu, ya banyak sebabnya yang menjadikan umur panjang, rizki luas ini. Cuman salah satu sebab yang disebutkan dalam hadis ini adalah bersilaturahim. Tetapi walaupun demikian, namanya rizki dan umur itu tidak mungkin seorang hamba itu diwafatkan kecuali Allah sempurnakan rizkinya. Lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizquha wa ajaluha, kata Rasul. Tidak mungkin jiwa itu diwafatkan sampai disempurnakan rizki dan ajalnya. Artinya rizki dan ajal itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud di sini artinya dalam catatan para malaikat. Jadi kalau dalam catatan malaikat itu si anu usianya 50 tahun, karena bersilaturahim maka diubah menjadi 60 tahun. Dalam catatan malaikat si fulan itu rizkinya sekian, tapi karena silaturahim maka dicatat sekian, dirubah.
Tetapi yang di Lauhil Mahfud dia tidak berubah. Dan malaikat tidak tahu isi yang di Lauhil Mahfud. Dia hanya mencatat sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita bicara soal pentingnya silaturahim dan itu menyebabkan seseorang itu dipanjangkan umurnya. Karena ada hadis lain juga yang mengatakan silaturahim tazidu fil umri. Bahwa silaturahim itu bisa menambah dalam umur. Jadi ada amalan-amalan yang dengan amalan-amalan itu seseorang itu bisa diberkahi umurnya. Salah satu berkah umur itu adalah dipanjangkan usianya, atau mungkin tidak panjang usianya tetapi dia memiliki pahala seolah-olah pahala itu menjangkau usia yang panjang. Umpamanya usianya 40 tahun, tapi dia punya pahala seolah-olah dia itu beribadah sampai 100 tahun. Nah, itu juga makna dipanjangkan umur itu. Jadi bisa bermakna panjang umur itu ya hakikatnya seperti itu, dari 40 tahun jadi 50 tahun, atau tetap usianya 40 tahun tetapi dia punya amalan yang seolah-olah dia punya usia lebih daripada itu. Lah caranya gimana? Salah satunya adalah bersilaturahim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, husnul khuluqi wal ihsan ilal jari. Berusaha untuk memperbaiki akhlak dan berusaha untuk berbuat baik kepada tetangga. Karena ada hadis mengatakan silaturrahimi wa husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'murani diyari wa yazidani fil a'mari. Kata Nabi SAW, bersilaturahim, kemudian meningkatkan akhlak yang baik, kemudian berbuat baik kepada tetangga, maka amalan-amalan ini bisa membawa kekayaan di dunia dan bisa menambah umur di dunia. Lihat di sini ada 3 amalan dalam hadis ini. Pertama silaturahim, yang kedua baik akhlak, dan yang ketiga berbuat baik kepada tetangga. Maka berbuat baik kepada tetangga salah satunya adalah membawa kekayaan dan menambah umur. Makanya baik-baik dengan tetangga pun. Berarti kesimpulan atau mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadis ini, kalau ibu berbuat jahat kepada tetangga, siap-siap saja Bu. Berarti pendek umurnya tuh. Ya, karena kebalikan dari hadis ini kan begitu. Kalau berbuat baik kepada tetangga panjang umurnya. Jadi kalau tidak baik ya segitu saja umurnya. Dan segitu juga rizkinya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, di antara amal-amal yang atau umur-umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ia habiskan usianya itu untuk zikrullah azza wajalla. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi kami, kata Sa'ad, pernah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi mengatakan, ayajizu ahadukum an yaksiba kullu yaumin alfa hasanah. Lemahkah salah seorang di antara kalian untuk mendapatkan pahala setiap hari 1000 kebaikan? Ya, Rasul bertanya, apakah kalian tidak bisa kalau dalam sehari itu dapat kebaikan atau mengumpulkan kebaikan sampai 1000, kata Rasul. Maka heran para sahabat ini dan mengatakan, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah? Ya Rasul, mana mungkin seseorang itu dalam satu hari bisa melakukan 1000 kebaikan? Itu macam mana caranya? Maka Nabi SAW mengatakan, yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanah wa yukhattu anhu alfu khatiyah.
Bertasbihlah dalam satu hari itu 100 tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 100. Maka dengan 100 tasbih itu telah dicatat bagimu 1000 kebaikan dan dicatat bagimu penghapusan kesalahan. Jadi 1000 dicatat kebaikan dan 1000 dihapus kesalahan. Hanya mengucapkan tasbih saja, Bu. Subhanallahil azim, subhanallah, subhanallah, gitu saja 100 kali. Karena kan setiap kebaikan itu kan dilipat gandakan 10 kali lipat, Bu. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Dan 100 kali 10 ya 1000 jadinya kan jatuhnya. Itulah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Kalau ingin kita mendapatkan 1000 kebaikan, yang kalau seandainya orang melakukannya dengan sengaja berbuat baik, 1000 kebaikan itu perlu berapa hari itu? Perlu umur yang panjang kan, Bu? Tetapi tidak perlu Allah berikan umur untuk mendapatkan pahala sebanyak itu. Cukup dengan amalan yang ringan tetapi pahalanya mendulang. Lah inilah dengan cara bertasbih 100 kali dalam sehari. Berarti kita sudah mengumpulkan 1000 kebaikan, bahkan keburukan kita pun akan dihapus 1000 keburukan. Subhanallah, ya. Ini yang ketiga. Bahkan ada juga hadis Nabi SAW, hadis Juwairiyah radhiyallahu an. Jadi Juwairiyah ini dia mengatakan Nabi SAW pernah keluar dan dia sedang sholat. Jadi Juwairiyah kan istri Nabi. Dia sedang sholat duha. Kemudian Nabi SAW keluar. Kemudian setelah keluar kembali ke rumahnya. Dan Juwairiyah itu masih tetap duduk di tempat ibadahnya. Kemudian Rasul bertanya, "Wahai Juwairiyah, apakah engkau masih seperti itu ketika aku keluar dan kembali?" Kata Juwairiyah, "Iya, wahai Rasul." Maka Nabi SAW mengatakan, "Laqad qulta ba'daki arba kalimati thalath. Law wuzinat atau law wuzinti atau law wuzinat bima qulti mundul yaum lawazanat khunna." Kata Nabi, maukah ku ajarkan kepadamu 4 kalimat yang kalau engkau ucapkan maka itu sama dengan amalanmu yang dari tadi ibadah saja di situ. Maka kata Juwairiyah mengatakan, "Tentu ya Rasul, apa kalimat itu?" Maka Rasulullah mengatakan, "Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati." Inilah 4 kalimat. 1 subhanallah wa bihamdi. Yang kedua adada khalqi wa ridha nafsi. Kemudian yang ketiga wazinata arsy, kemudian yang keempat wa midada kalimati. Maka kata Nabi SAW, kalau engkau baca 3 kalimat ini, itu pahalanya lebih besar dibandingkan engkau duduk dari tadi seperti itu. Jadi lihat bagaimana Nabi SAW meringankan dengan amalan-amalan yang mudah, tetapi menjangkau pahala-pahala yang kalau diraih dengan amal soleh itu melelahkan. Artinya zikir ini memang luar biasa, ya, bisa menjadikan umur kita berkah. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah al-iktsar minas salati fil haramaini syarifaini. Memperbanyak salat di 2 Masjidil Haram. Ya, ini bagi yang umroh, ya. Bagi ibu yang ditakdirkan mampu umroh ke tanah suci, kemudian singgah di kota Madinah, habis itu singgah di kota Mekah, maka sibukkanlah ibu untuk melaksanakan sholat. Kadang-kadang saya aneh, kadang-kadang kan banyak jemaah-jemaah umroh itu ketika sampai di sana itu malah masih tidur aja di hotel.
tidak pernah ke masjid. Ya. Kemudian juga kadang-kadang sibuk jalan sana jalan sini, belanja sana belanja sini. Padahal yang namanya travel umrah itu kan kadang-kadang 9 hari, 10 hari, 12 hari, kan tidak lama kan itu. Kan rugi Bu kalau seandainya kita sudah sampai di sana kemudian tidak menghabiskan dengan sholat di 2 masjid yang suci ini. Karena kan lipatan pahalanya besar itu. Di Masjid Nabawi kalau kita sholat 1000 kali sholat di tempat-tempat yang lain. Kalau Masjid Al-Haram lebih besar lagi 100.000 kali sholat. Nah kalau kita menyengajakan diri 100.000 kali sholat itu, berapa waktu yang kita hajatkan untuk melakukannya kan? Berapa umur yang kita habiskan tuh? Tapi tidak perlu cukup umroh 12 hari ataupun mungkin 10 hari atau 9 hari, kita bisa mendulang pahala sholat sebanyak-banyaknya dengan melihat kelipatannya tadi. Di Masjidil Haram 100.000 kali sholat dibandingkan di masjid-masjid sini, atau di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat dibandingkan di masjid-masjid sini. Ini kan sama dengan memanjangkan usia, walaupun hakikatnya usia tidak panjang, tapi kan seolah-olah dia punya usia yang banyak tuh, dan dihabiskan amalannya untuk sholat, kan luar biasa. Ini juga diantara perkara yang keempat. Kemudian yang kelima, hudurul masajid lil ilmi awit ta'allum, lil ilmi awit ta'lim. Kata Nabi SAW, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri haj tammata hajati. Barang siapa yang menyengaja datang ke masjid, umpamanya ada kajian di masjid mana gitu kan, ibu datang sengaja, memang tujuan ke masjid itu untuk ngaji gitu ya. Kata Nabi SAW, siapa yang berangkat ke masjid tidak ada niat kecuali untuk belajar, mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Jadi belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka pahalanya sama dengan haji, dan hajinya sempurna. Coba Bu, kalau ibu menyengajakan haji, kan haji itu kadang-kadang berangkat dari sini, kadang-kadang di bulan Dzulqa'dah kan, kloter itu, baru kemudian masuk di bulan Dzulhijjah. Nanti di bulan Dzulhijjah itu setelah melaksanakan haji kan tidak langsung balik lagi, kurang lebih mau 1 bulan tuh, mulai dari berangkat sampai pulang, belum lelahnya, belum letihnya gitu ya. Tetapi cukup kita ini menyengaja datang ke masjid untuk belajar atau mengajar, maka pahalanya sama tuh dengan haji itu. Wah, luar biasa. Ya. Ustaz, bagaimana kalau pengajiannya di rumah kayak gini? Lafadznya di masjid, Bu. Ya. Tapi bukan berarti di rumah ngaji tidak dapat pahala, ya pahalanya lain. Pahalanya lain kan gitu ya. Ya pahalanya seperti hadis yang umum, siapa yang berzikir kepada Allah, berhalakoh-halakoh zikir, maka seolah-olah dia berada di taman-taman sorga. Kemudian malaikat akan mengepakkan sayapnya, kemudian memintakan ampun, dan ketika kita bubar dari pengajian dosa-dosa kita diampuni. Banyak sih pahala orang yang bermajelis ilmu itu. Tapi kalau khusus ditempatkan di masjid, maka pahalanya akan mendapatkan seperti ini. Ini yang kelima. Yang keenam, di antara juga yang bisa menambahkan umur adalah di mana seseorang itu berusaha untuk mengejar malam Lailatul Qadar, yaitu di bulan Ramadan ya tentunya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Jadi satu malam di malam Lailatul Qadar itu, satu malam di malam Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Sama dengan 1000 bulan, bayangkan. 1000 bulan itu kalau mau dikalikan berarti 83 tahun 6 bulan kurang lebih. Seolah-olah kita diberikan usia seperti itu. Maka kejarlah malam Lailatul Qadar.
Ya, tapi kan hanya di bulan Ramadan. Kalau sekarang Lailatul Qadar yang nggak dapat lah kan itu. Nunggu Ramadan gitu. Kemudian yang ketujuh, juga di antara hal-hal yang bisa menambah umur dan juga menjadikan sebab umur itu menjadi berkah adalah seseorang yang terbiasa melakukan amal soleh. Jadi ibu biasa sholat malam, biasa sholat duha, biasa baca Quran, biasa zikir gitu kan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan, kemudian ibu meninggal dunia. Ya. Maka ibadah-ibadah yang ibu lakukan di dunia itu seolah-olah ibu masih hidup di dunia padahal sudah meninggal. Karena ibadah-ibadah kebiasaan yang ibu lakukan di dunia yang bermanfaat setelah kematiannya. Makanya kenapa seorang muslim itu harus cerdas? Ya, cari amalan-amalan yang amalan-amalan itu bisa mengantarkan sampai kepada kuburannya walaupun ibu sudah meninggal. Seperti sedekah umpamanya. Ya, sedekah yang mengalir ataupun ilmu yang ibu dakwahkan kepada orang lain. Atau ibu punya anak soleh yang mendoakan ibu, atau ibu mendakwahkan kepada kawan sehingga dia sadar ketika ibu meninggal, kawannya mendoakan terus sama ibu karena sebab ibulah dia dapat hidayah. Ataupun mamanya membuat sumur untuk kepentingan umat, mewariskan mushaf ditaruh di masjid-masjid supaya dibaca gitu ya, atau membangun masjid ataupun menanam pohon kurma atau pohon-pohon yang lain kemudian buahnya disedekahkan dan begitu seterusnya. Ibu sudah mati, pohonnya masih hidup dan terus jadi sedekah kan itu. Lah itu kan amalan-amalan yang akan sampai ke kuburan walaupun dia sudah mati kan seolah-olah hidup Bu, karena amalannya itu pahalanya terus mengalir. Nah, ini juga hal-hal yang perlu dipahami bahwa ada perkara-perkara yang bisa menambahkan umur. Taib, ini yang pertama. Amalan-amalan yang bisa menambahkan umur. Yang kedua, amalan-amalan yang bisa menambah rizki, meluaskan rizki, dimudahkan rizkinya. Apa saja? Pertama, takwa. Ya, tentu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan, kemudian istiqomah di situ. Maka Allah mengatakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan carikan jalan keluarnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini yang pertama. Ya, singkat-singkat saja. Kemudian yang kedua, istighfar. Banyak istighfar. Karena Allah mengatakan dalam surah Nuh ayat 10-12 itu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghikayatkan Nuh ketika bicara dengan kaumnya. Maka aku katakan, beristighfarlah kepada Rabb kalian karena dia zat yang maha pengampun. Kalau kalian banyak istighfar, kata Nuh, Allah akan hujani kalian. Allah akan luaskan harta keturunan kalian. Dan Allah akan lebatkan kebun-kebun. Dan Allah alirkan sungai-sungai kepada kalian. Lihat, bahwa istighfar itu menjadikan luasnya rizki. Ini yang kedua. Yang ketiga, kathratus sadaqah. Perbanyak sedekah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ma naqasat malu sadaqah, ma naqasa malu sadaqah. Tidak mungkin berkurang harta sedekah itu. Dalam riwayat bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. 3 kali Rasul mengatakan bahkan bertambah, bertambah dan bertambah. Ya, bahwa sedekah itu bisa memperkaya karena menambah harta. Kemudian yang keempat, silaturahim, sebagaimana hadis yang kita baca di sini, bisa menambah rizki. Kemudian yang kelima,
memperbanyak haji dan umroh. Memperbanyak haji dan umroh. Kalau punya uang ya umroh, gak apa-apa umroh lagi. Tapi jangan kemudian lupa juga dengan hak tetangga yang miskin-miskin, ya kasihan juga. Kalau sudah umroh sekali dua kali, kemudian ada tetangga kita yang miskin, ya tentu menolong fakir miskin juga lebih baik dibandingkan umroh berkali-kali kan. Tapi kalau maksud saya begini, kita sewaktu-waktu juga menyumbang fakir miskin, membantu anak yatim, ya ada kelebihan uang untuk umroh, berangkat lagi umroh. Karena ingat bahwa umroh itu kata Nabi SAW dengan haji fa innaha yanfiyanil faqra. Karena haji dan umrah itu bisa menghilangkan kefakiran. Ini sebagai al-jaza min jinsil amal. Ketika manusia takut kalau haji ngabisin duit kemudian miskin, ketika umrah takut menghambur-hamburkan uang yang sudah capek dicari-cari takut hilang, maka al-jaza min jinsil amal tadi. Ingat kita datang bertamu kepada Allah, maka Allah akan ganti uang kita bagaimanapun caranya, ya. Ini yang kelima. Yang keenam, berdoa. Banyak doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta ilmu yang manfaat, rizki yang baik yang luas, dan amalan yang diterima. Itulah doa yang selalu diajarkan Rasul dari hadis Ummu Salamah. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, menyengaja diri untuk beribadah. Jadi di waktu-waktu kesibukan ibu itu, kemudian ibu sempatkan untuk melaksanakan sholat, atau di waktu-waktu sibuk ibu berzikir, atau di waktu-waktu sibuk ibu baca Quran gitu kan. Maka ini juga disebutkan dalam hadis. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibna Adam tafarrag li ibadati amla'u sadraka ginan wa asuddu faqrak. Wahai anak Adam, carilah waktu-waktumu menyengaja untuk melakukan ibadah, karena aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku akan tutup kefakiranmu. Kan? Jadi di waktu-waktu ibu sibuk apa pokoknya sempatkan atah zikir tahapa kan gitu. Nah, ini bisa juga menambah rizki. Kemudian yang nomor 8, tawakal. Karena Allah yang mengatakan waman yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan segalanya. Kemudian yang ke-9, berdoalah di pagi hari, kemudian berusaha mencari rizki di pagi-pagi. Karena pagi hari itu adalah pagi berkah. Yang Rasul doakan dalam sabdanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Makanya kita lihat banyak orang-orang Cina itu kan Bu, yang agamanya dari muslim, non muslim, orang kafir, itu sebelum subuh udah keluar Bu ke pasar. Ya kan? Kayaknya bocor hadis ini ke mereka. Ya. Coba mereka sebelum subuh itu udah bangun Bu, udah jalan ke pasar. Kita yang tahu hadis ini tidur pagi-pagi. Nah, cemana coba? Berkah waktu turun orang Cina itu bangun, berkah turun kita pula tidur. Nah, makanya kemudian kita ini nggak pernah diberkahi jadinya. Nah, padahal ini juga tentang pentingnya seseorang juga ingin ditambah rezeki, ya pagi-pagi buta dia setelah sholat subuh berdoa minta rezeki yang baik, cari rezeki. Dan yang terakhir tentunya perbanyak sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha nahnu nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabar. Kami tidak meminta rizki, kami yang kasih rizki dan akibat yang baik bagi orang-orang bertakwa, kata Allah. Nah, inilah diantara 10 perkara yang bisa melapangkan rizki. Lah kembali kepada tema di sini, Nabi SAW mengatakan bahwa kalau ingin dipanjangkan umurnya, ingin pula kemudian diluaskan rizkinya, maka bersilaturahim. Ketika Nabi SAW bicara soal silaturahim, maka Nabi SAW mengatakan apa? Al-wasil laisal wasilu bil mukafi. Laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah orang yang menghubungkan silaturahim itu dengan sistem barter.
Sistem barter itu begini Bu, kalau dia telepon baru aku telepon, ya kalau dia SMS ku balas SMS, kalau dia datang ya ku datang juga sama dia, kalau dia datang bawa makanan ku juga datang bawa makanan. Itu namanya barter Bu. Kalau dia datang ku datang, kalau dia WA ku WA. Ya, bukan begitu silaturahim itu. Tapi silaturahim itu kata Rasul, kalau saudara kita memutuskan, kita yang menyambungkan. Jadi yang menyambungkan itulah yang disebut dengan silaturahim. Tapi yang tersambung gara-gara kita menyambungkan, dia tidak silaturahim. Karena dia menggunakan barter. Gara-gara kita menghubungkan ke dia, dia baru berhubungan dengan kita. Jadi yang silaturahim itu yang pertama tadi yang menghubungkan. Nah, itulah silaturahim. Makanya Rasul mengatakan laisal wasil bil mukafi. Walakin al wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Jadi orang yang silaturahim itu kalau kerabatnya memutuskannya, dia berusaha untuk menyambungkannya. Dan ingat bahwa ar-rahim, silaturahim, kalimat ar-rahim itu tergantung di arsy Allah. Dan dia mengatakan, man wasalani wasalahullah, wa man qata'ani qata'ahullah. Jadi rahim itu akan bicara di arsy Allah itu dan mengatakan, siapa yang menyambungkan denganku, Allah akan sambungkan dengannya. Siapa yang memutuskan denganku, maka Allah akan putuskan dengannya. Jadi bahaya sekali. Ya, kalau kita memutus silaturahim itu berarti kita memutuskan tali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena begini Bu, di antara keutamaan silaturahim itu yang pertama, silaturahim itu kan alamat iman. Alamat keimanan seseorang. Karena Rasul yang mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sambungkan silaturahim, kan itu. Jadi itu bentuk alamat iman. Yang kedua itu sebab kita diberkahi masalahnya, baik dalam rizki ataupun umur sebagaimana hadis yang kita baca di sini. Ya, bahkan lebih daripada itu silaturahim itu sebab di mana Allah akan menghubungkan dengan kita. Allah akan menghubungkan talinya dengan kita, dan kalau kita tidak terputus tali kita dengan Allah, maka hajat apapun yang kita butuhkan pasti Allah akan mengabulkannya. Dan lebih daripada itu silaturahim itu sebab masuk surga. Kata Rasul, ya ayyuhan nas absus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, sebarkan salam, kasih makan orang susah, bersilaturahimlah, salatlah tengah malam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Dan banyak lagi keutamaan tentang silaturahim, dan juga kutukan orang-orang yang tidak bersilaturahim maka akan terancam dengan tidak akan dimasukkan ke dalam surga. La yadkhulul jannah, maksudnya la yadkhulul jannah ini tidak akan masuk surga awalian, dari rombongan orang yang awal-awal masuk surga. Artinya masuk surganya akhir-akhir. Siapa? Al-qati, orang yang memutus silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara faedah hadis yang kita baca.